Pasal Perlindungan Konsumen Pasal 62 Ayat 1 tentang label kadaluarsa yang dijeratkan Direktorat Krimsus Polda Kalsel terhadap pemilik usaha Mamahas Banjar terus menggelinding dan melebar. Sebab dari dua instansi pembina UMKM di Kota Banjarbaru, Dinas Perindak di tahun 2023 dan Dinas Ketapang Pertanian dan Perikanan tahun 2021 mengklaim sudah pernah membina Firly sesuai dengan kewenangan masing-masing dengan harapan memberikan kenyamanan bagi konsumen. Bahkan dari Dinas Ketapang Pertanian dan Perikanan Banjarbaru memberikan bantuan beberapa peralatan dan blower serta melatih teknik pengolahan ikan. Sedangkan Dinas Perindak pernah melakukan razia di Mamahas Banjar dan menemukan pelanggaran seperti tabel produksi dan ukuran huruf informasi kemasan. Namun demikian, pejabat kedua instansi juga mengungkapkan kewenangan pembinaan hanya sebatas mengajarkan pengolahan ikan yang bagus maupun pencantuman data dan informasi produk di stiker kemasan. Sedangkan untuk syarat standar kadaluarsa bukan kewenangan kedua instansi itu. Banjar itu toko ya, itu memang kita sudah pernah melaksanakan kegiatan pengawasan dan penyuluhan itu Pak di tahun 2024. Jadi sudah hasil pengawasan kami ini memang kalau untuk Dinas Perdagangan dan Perindustrian bidang metrologi legal itu terkait dengan BDKT atau barang dalam keadaan terbungkus. Jadi barang dalam keadaan terbungkus itu ada pasalnya sendiri yang mengatur dari Undang-Undang Nomor 2 tahun 1981 tentang metrologi legal. Itu adalah semua BDKT yang diedarkan, dijual, ditawarkan atau dipamerkan wajib mencantumkan nama barang, kemudian ukuran, isi atau berat, bersih barang tersebut, nama dan alamat perusahaan yang membungkus, serta satuan atau lambang satuan yang berlaku. Jadi ada 4 itu Pak, yang memproduksi, kemudian nama barangnya, kemudian alamat yang memproduksi dan satuannya atau kuantitasnya. Itu yang dan hasil temuan kami itu dia ada 20 sampel BDKT yang kami awasi. Itu dia rata-rata tidak memenuhi Pak. Jadi ada yang dia tidak memenuhi pelabelannya karena tidak mencantumkan alamat perusahaan, kemudian atau tinggi hurufnya tidak sesuai, atau dia kuantitasnya itu yang harusnya 3 mili dia hanya 2 mili ukuran huruf. Kalau di metrologi legal itu lebih ke arahnya ke sana untuk perlindungan konsumen. Itu sudah ada diberi teguran? Sudah ada suratnya, sudah kita surati, dan alhamdulillah tadi hari ini juga mereka sudah melaporkan mereka sudah melakukan perbaikan. Nah, kalau metrologi legal hanya itu Pak. Situ ya. Jadi kita tidak mengatur yang lain. Yang terkait expirednya. Expired tidak diatur di metrologi legal. Ini untuk pembinaan itu DKP 3 sudah sejak tahun 2022 ini telah melakukan pembinaan. Itu bentuknya pembinaan dan monitoring kegiatan Proslasar Mamahas Banjar. Nah, untuk tahun 2022 itu Mamahas Banjar itu sudah dipanggil, diundang untuk melakukan BIMTEK, bimbingan teknik pengolahan ikan. Ya Pak. Kemudian untuk para penyuluhnya, baik untuk dinas maupun penyuluh itu sudah membina. Kalau penyuluhnya itu sudah menganjurkan untuk melakukan untuk produk halal itu Pak, izin edar itu baik untuk ke koperasi maupun disperindak. Terus selanjutnya itu Proslasar itu sudah dijadikan kelompok pengolah dan pemasar oleh penyuluhan. Terus tahun 2023 begitu Pak, 23 itu sudah pernah mendapat bantuan. Nah, bantuan itu berupa alat sarana dan prasarana pengolahan itu sebesar 15 juta. Itu Bu ya. Yes. Kalau yang terkait dengan expired terus metode penentuannya itu? Kalau itu Pak, kalau sebatas kami dari pembinaan kami ini batasnya membina kelompok itu dalam pengolahannya. Pengolahan aja. Jadi misalnya ikannya itu
mau diolah kerupuk, apa ikan asin, apa bakso. Nah itu kami mengajarkannya sampai untuk mutunya. Jadi supaya mempertahankan mutu tuh baik disimpan di freezer, apa dikeringkan, apa itu. Nah sampai di situ aja Pak kami. Gitu ya. Kalau expirednya enggak? Bukan, itu bidang lain Pak. Diketahui dalam kasus ini terdakwa pemilik minimarket Mamahas Banjar, Firlino Rahim, disangkakan pasal 62 ayat 1 JO, pasal 8 ayat 1 huruf G dan I Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Sementara dalam 2 kali aksi demo karyawan, nelayan dan pelaku UMKM tergabung, Mania of Justice di PN Banjarbaru meminta agar UMKM terlebih dahulu dibina sebelum diproses secara hukum. Tarasi Tompu, Duta TV, Banjarbaru.